Keakraban antara Presiden Jokowi, Prabowo, dan Presiden ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, terlihat dalam acara Parade Senja TNI di awal pekan ini. Dalam momen tersebut, terlihat Jokowi berbincang hangat dengan keduanya. Tak hanya itu, Jokowi bahkan duduk di antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan SBY. Keakraban yang ditunjukkan tentunya mengundang perhatian. Apalagi hingga kini publik masih dibuat penasaran akan arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024. Sebagai kader PDIP, tentunya Jokowi akan turut dengan partai mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Tapi arah dukungan kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, turut menimbulkan spekulasi kemana dukungan Jokowi akan berlabuh nantinya. Bukan tanpa alasan, pasalnya Gibran Rakabuming yang juga kader PDIP sempat menyebut dukungannya akan sama dengan adiknya Kaisang. Sementara Kaisang yang kini menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia belum menentukan arah pilihan. Tapi dalam sejumlah kesempatan, Kaisang terlihat dekat dengan Prabowo Subianto. Emangnya beda? Iya, misalnya. Jadi tunggu aja. Berarti ini masih menunggu dari PSI, dari keputusan Mas Kaisang sendiri ya Mas. Kemarin kan Mas Kaisang bilang Nunggu apa? Nanti arah dukungannya bisa beda atau tidaknya tadi. Sama kemarin. Tak sampai di situ, nama Gibran kini santer disebut-sebut masuk ke dalam daftar calon wakil presiden Prabowo Subianto. Namun untuk bisa meminang Gibran, koalisi pendukung Prabowo masih harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat umur calon wakil presiden. Ya, kita tunggu dari MK. Ya, pasti. Pak, soal kemana sih rapat para sekjen itu akhirnya gimana Pak? Apa sudah ada mengerucut nama atau misalkan? Kita membahas mengenai program visi misi capres. Ya. Nama capresnya belum di ini. Kira-kira kapan Pak Erlangga diumumin dari? Akan dirapatkan antar partai. Ya. Kapan Pak Erlangga? As soon as possible. Nama Bapak katanya. Dengan faktor kedekatan dan anaknya yang disebut-sebut menjadi calon potensial pendamping Prabowo Subianto, apakah menjadi sinyal dukungan Jokowi ke Prabowo di Pilpres mendatang? Atau Jokowi akan tetap tegak lurus dengan arah partainya mendukung Ganjar Pranowo? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, keakraban antara Presiden Joko Widodo lalu juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra yang juga bakal capres dan Presiden ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tampak dalam acara Parade Senja TNI di awal pekan ini. Nah, keakraban ini mengundang perhatian dan kembali menimbulkan spekulasi soal arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024. Tidak hanya itu, kedekatan anak bungsunya Kaisang Pangarep dan anak sulungnya Gibran Rakabuming yang santer disebut sebagai cawapresnya Prabowo turut menguatkan spekulasi. Nah, kita akan bahas pagi hari ini soal isyarat dukungan Jokowi di Pilpres ini dengan sejumlah narasumber. Ada juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dan di studio sudah hadir pakar komunikasi politik yang juga guru besar Universitas Nasional Lely Aryani. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bang Zaki. Mas Radi. Selamat pagi Mas, pagi Bu Lely. Ya, saya ke Bang Zaki dulu nih. Ini kayaknya dalam berbagai kesempatan semakin akrab, semakin dekat dengan Pak SBY. Yang kita tahu Pak SBY juga sudah mengarahkan dukungannya ke Pak Prabowo. Ini apa maknanya Bang Zaki? Sejauh ini Anda melihatnya apa maknanya ini? Ya, kalau keakraban Pak Prabowo dan Pak SBY tentunya karena beliau kan juga dulu sama-sama di Akmil dulu kan, sudah kenal cukup lama juga ya kan, sama-sama pernah mengabdi juga di TNI gitu. Dan kemudian sekarang gini jalannya bersatu kembali karena sama-sama ingin mendorong ya dan memperjuangkan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 gitu. Jadi kalau kita lihat keakraban Pak Prabowo dan Pak SBY, bagi kami ini hal yang malah memang seharusnya terjadi gitu, karena bagaimanapun sebagai suatu konsekuensi logis ya Demokrat mendukung Pak Prabowo sepenuhnya dan keputusan itu kan diambil di sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat gitu ya kan, yang dipimpin langsung oleh
Bapak SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai. Ya. Dan wajar saja kalau misalnya setelah keputusan itu diambil, saat ini keakraban pun terus terjalin antara keduanya gitu. Bagaimana berbicara mengenai strategi, rencana pemenangan ke depannya gitu. Nah ini kalau dari sisinya Bung Zaki kan keakraban ini bukan hanya semata-mata untuk mengarahkan dukungan di Pilpres nih Bu Leli. Kalau dari outsider lah kita sebagai masyarakat umum, apalagi Ibu mengamati dari hari ke hari pasti soal komunikasi politik yang dibangun Pak Jokowi, Pak SBY juga Pak Prabowo. Ya. Bagaimana melihatnya Bu? Ya, kebetulan jadi narsum di Kompas TV sejak 2013, 10 tahun Lama. ya. Sejak zaman Pak SBY nih Bung Zaki. Iya. Jadi artinya bagaimanapun yang diperlihatkan para pendukung, kalau mereka sudah berkoalisi sudah pasti, Ya. dukungan sudah pasti itu. Jadi memang koalisi itu kan harus dibangun berdasarkan kesepakatan politik. Nah, kesepakatan untuk membangun koalisi, membentuk koalisi adalah bagian dari dikotomi yang dibangun oleh partai-partai politik. Jadi tidak boleh beralih ke lain hati seharusnya. Jadi berbeda dengan fenomena yang barusan dialami Demokrat. Alhamdulillah sekarang sudah move on kan. Nah, jadi sudah ketemu jodoh yang tepat nih. Ijab kabulnya sudah, saya kira. Tinggal bagaimana momentum itu dibangun berdasarkan kesepakatan dan bagaimana gerak politik ke depan. Komitmen yang diikat oleh satu kekuatan itu biasanya bisa memberikan dukungan. Karena kan ada seperti berkali-kali saya katakan di Kompas, media komunikasi politik yang paling pertama itu adalah organisasi. Organisasi yang terkuat itu adalah partai politik. Nah, baru dilanjutkan dengan media yang lain, ada interpersonal, media massa, dan media sosial sama kelompok kepentingan. Nah, ini yang terjadi adalah media interpersonal namanya. Interpersonal sudah dilakukan dan harus ketemu sampai selanjutnya harus tetap mesra. Ya, itu yang harus diamati bersama, harus tetap mesra karena memang sejak awal simbol-simbol itu sudah diarahkan. Sudah ditunjukkan. Kan ada satu teori dalam komunikasi politik itu animal symbolikum namanya. Nah, animal symbolikum itu jadi orang-orang yang berada dalam suatu politik ya, dalam suatu panggung politik baik panggung depan maupun panggung belakang atau panggung tengah, itu biasanya menonjolkan simbol-simbol dan simbol-simbol itu sendiri sembarangan, mana suka, sewenang-wenang gitu loh. Jadi dia tidak punya makna apa-apa, penerima pesan lah yang menerjemahkan makna itu. Nah, ini masalahnya. Saya juga tanyakan ke Bung Zaki nih. Bung Zaki, masalahnya sejak awal Pak Jokowi ini berpolitik lah ya, dari mulai wali kota Solo ya, jadi wali kota Solo, lalu gubernur DKI Jakarta dan akhirnya menjadi presiden di tahun 2014. Selalu menunjukkan simbol-simbol begitu ya Bu ya? Kira-kira simbol-simbol yang mengundang interpretasi publik yang akhirnya ditafsirkan beda-beda begitu. Nah, kalau Anda melihat simbol yang ditunjukkan Pak Jokowi kali ini kuat nggak sih Bung Zaki untuk mengarahkan dukungan di Pilpres? Ya, kalau bicara mengenai sikap politiknya Bapak Presiden, tentunya Bapak Presiden lah yang lebih tepat untuk menjawabnya gitu. Apalagi, tapi kalau kami berbicara mengenai bagaimana keakraban, misalnya saat ini beberapa kali pertemuan, ada Pak Joko Widodo misalnya kemarin bersama dengan Pak Prabowo dan Pak SBY, menurut kami itu hal yang sangat positif. Dan sewajarnya saja, karena bagaimanapun beliau kan presiden. Ya, kemudian ada acara Menhan, ya, ada acara Kemhan yang mengundang para petinggi. Lalu kita tahu bahwa saat ini ya Pak SBY juga adalah presiden, ikut diundang hadir. Karena beliau kan juga militer dulunya, mantan jenderal juga gitu. Jadi menurut kami keakraban bertiganya dengan duduk bersebelahan di acara parade senjata tadi bisa kami lihat sebagai satu hal yang sangat positif. Jadi publik akan melihat apa yang menjadi mimpi Pak SBY, yaitu kebersamaan antara para presiden, Pak SBY, Pak Jokowi. Ya. Kan tinggal dilengkapi nanti dengan Bu Mega. Dan mungkin nanti bisa jadi yang dimaksud yang ke-8 itu mungkin Pak Prabowo kan, berarti kan tinggal missing piece-nya adalah duduk bersama dengan Ibu Mega saja. Itu nantinya, pertanyaan saya berikutnya Bung Zaki. Kalau memang positif, Anda mengatakan positif, bagaimana dengan Ibu Mega? Saat ini yang publik harapkan Pak SBY juga ikut dong sama-sama akrab dengan Bu Mega gitu loh. Ya tentu itu kita ingin sekali tentunya. Pak SBY juga sangat terbuka jika misalnya diperlukan ya. Jika memang nanti akan terwujud adanya pertemuan Pak SBY dan Bu Mega, ya kami sangat terbuka gitu. Hanya saja maksud kami tidak perlu juga kita mendorong atau misalnya bagaimanapun beliau berdua ini kan punya kesibukan, punya tugas tanggung jawab masing-masing gitu. Kita tunggu dan kita biarkan saja bagaimana proses ini berlangsung. Karena bagaimanapun kami misalnya, saya ini kan sedang di Pontianak. Saya kemarin misalnya
dari Sambas, dari Jawa. Ya pertanyaan besarnya saat ini tentu adalah bagaimana misalnya kita memenangkan Pak Prabowo gitu. Kita tidak berbicara mengenai hal-hal lain. Ya kebersamaan dengan Bu Mega atau pertemuan dengan Bu Mega mungkin bisa kita lakukan. Tetapi katakanlah setelah kontestasi Pilpres ini selesai. Kan begitu. Tetapi bagaimanapun Mas ya, fokus kami saat ini kita berjuang ya untuk rakyat, bangsa, negara. Kami yakini saat ini yang terbaik adalah mendukung dan mengusung Pak Prabowo begitu. Ya, apakah Pak Jokowi menjadi bagian dari ini? Kalau kami lihat beliau ini presiden, mengayomi semua. Nah inilah tugas dan fungsi beliau kan sebagai presiden, berada di atas semua partai politik karena beliau adalah pembina. Ya kan? Pembina partai politik ini gitu. Gitu kalau kami melihatnya. Ya, ini kenapa saya tanyakan begitu Bu Lely ke Bung Zaki tadi? Karena konteks Bung Zaki tadi berbicara soal kebersamaan para pemimpin. Bu Mega juga presiden kelima kita gitu kan. Jadi kalau Pak Jokowi ingin mengumpulkan para pemimpin dan para calon pemimpin ya seyogianya Ibu Mega juga bisa didekati. Nah kalau Anda melihat Bu Lely, Partai Demokrat dan juga hubungannya dengan PDI Perjuangan dalam konteks ini, dalam konteks Pilpres maupun juga dalam konteks kebersamaan kepemimpinan jelang 2024 bagaimana? Ya, saya masih teringat nih, setiap kali ada pertemuan antara Bu Mega sama Pak SBY, pasti saya diundang ngebahas di sini gitu. Terakhir itu soal mimpi Pak SBY di sini juga kan kita bahas. Jadi mimpi itu mimpi yang indah. Saya kira mimpi Pak SBY itu adalah mimpi semua tokoh pemimpin. Bahkan saya pernah bermimpi, orang pernah merasa kehilangan dengan Pak Taufik Kemas, figur Pak Taufik Kemas yang dianggap bisa menjadi mediator bagi semua kelompok kepentingan politik gitu kan. Nah realitasnya kita berharap para pemimpin bangsa, terutama para presiden yang pernah memimpin di Indonesia, suatu saat itu bisa reunian gitu kan, berkumpul, bertemukan tempat bertanya semua anak bangsa dari berbagai komponen, dari berbagai latar belakang partai politik. Dan jangan lupa Mas Reddy, Pak SBY itu pernah menjadi menterinya Bu Mega dan menteri kesayangan loh. Waktu itu Bu Mega itu nggak pergi kalau Pak SBY nggak pergi. Nah artinya hanya kemudian memang garis politik yang memisahkan mereka karena harus bertarung menjadi pesaing waktu itu, menjadi lawan tanding kan. Orang menyamakan seperti ada dendam politik. Saya nggak pernah melihat itu di antara keduanya karena kebetulan Pak SBY dan Bu Mega ketemu beberapa kali. Terakhir juga itu ketika Bu Ani meninggal, Bu Mega juga bersalaman dengan Pak SBY dan hadir gitu. Dan ingat juga bahwa pertemuan antara AHY sama Mbak Puan pasti atas pengetahuan keduanya. Pasti atas restu Bu Mega dan restu Pak SBY. Jadi kalau orang berusaha memprovokator misalnya dengan narasi-narasi yang menyakitkan menurut saya. Kadang-kadang teman-teman media bilang tugas Bu Lely itu mendinginkan. Gitu kan. Jadi provokatornya media gitu. Media juga kadang-kadang. Karena saya tidak punya kepentingan politik apapun. Saya juga berdiri sebagai akademisi jadi tidak punya lembaga survei dan seterusnya gitu loh. Saya juga melihat tidak ada alergi politik khusus gitu ya. Enggak ada, keduanya antara Pak SBY dengan Bu Mega. Nah, tinggal memilih waktu, mereka pasti akan ketemu. Oke. Nah, balik lagi ke dalam konteks dukungannya Pak Jokowi di Pilpres 2024. Saya berandai-andai, saya membayangkan ke depan. Iya, betul. Kalau misalnya nanti hingga Pilpres 2024 berlangsung bahkan pada saat pencoblosan begitu ya. Pak Jokowi sampai detik itu tidak secara lisan ataupun tulisan menyatakan dukungan atau secara absolut saya dukung si A dan saya dukung si B. Sebenarnya apa impactnya untuk bakal calon atau ke calon presiden maupun juga ke politik secara umum di Indonesia? Saya akan tanyakan ke Bu Lely nanti dan juga ke Bung Zaki, tapi kita jeda dulu. Setelah jeda Bu Lely kita akan bahas lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Ya, sebelum jeda tadi saya tanyakan ke dua narasumber saya pagi hari ini, ada Bu Lely Aryani dari Universitas Nasional, soal bagaimana jika Pak Jokowi sampai detik pemilihan presiden berlangsung itu secara lisan maupun detik tulisan. Pendaftaran maksudnya? Pendaftaran maupun nanti setelah pendaftaran begitu, saat masa kampanye itu tidak menyatakan dukungan secara absolut begitu kepada calon presiden baik Pak Ganjar Pranowo maupun ke Pak Prabowo. Dampaknya bagi masing-masing bakal capres atau mungkin di depan nanti sudah jadi capres begitu dan juga kepada publik dan juga kepada politik di Indonesia apa Bu? Ya,
tiap momen politik itu pasti punya dampak. Karena itulah makanya politik itu dikatakan tentang influence dan influencer. Jadi dia akan mempengaruhi variabel-variabel lainnya yang berkelindang dalam lingkaran politik. Jadi politik itu adalah influence dan influencer, ya. Nah, karena dinamika yang sama, seandainya itu tidak ditunjukkan, saya ingin nyorotin pertama kali gini. Kalau kita melihat dari etika politik dan etika komunikasi politik, Pak Jokowi yang notabene dibesarkan oleh PDIP, mulai dari wali kota, gubernur, lalu kemudian presiden 2014 dengan hanya minim dukungan partai waktu itu. Saya masih ingat banget, kita bahas di sini juga, itu PDIP waktu itu, PKB, kemudian Nasdem. Ada PKPI, itu lagi apa itu? Nah, itu PKPI kan bahkan non parlemen waktu itu. Non-parlemen, betul. Melawan partai yang begitu banyak, yang besar, ada PKS, PAN, Gerindra, Golkar dan seterusnya. Itu yang bergerak mati-matian adalah mesin partai. Kalau tanpa gerakan mesin partai belum tentu Pak Jokowi kepilih. Artinya betapa besar jasa partai itu, dan kalau orang bilang Pak Jokowi kan dipilih rakyat, benar dipilih rakyat, tapi tanpa dicalonkan oleh partai nggak mungkin dia bisa dipilih kan gitu. Nah, kalau kita lihat dari etika yang sana, saya akan memastikan Pak Jokowi pasti akan mendukung orang yang diusung oleh partainya sebagai rasa ucapan terima kasih. Tapi posisi saat ini Pak Jokowi itu kan adalah pembina politik dalam negeri ini. Dia yang harus membuat semua suasana politik itu menjadi adem. Dan kebetulan Pak Prabowo juga maju, dan itu dalam siklus yang ada dalam lingkaran Pak Jokowi. Apalagi kemudian ada isu, dan kalau ini terjadi bisa juga terjadi karena tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Gibran juga akan menjadi pendampingnya Pak Prabowo kalau MK menyetujui. Sepertinya asumsi orang udah mikir-mikir nih, ketua MK siapa, udah berkelindang kemana-mana. Relasi patron klien udah mulai dibangun. Bahkan ada juga ini asumsi ini yang minta sebenarnya Pak Jokowi misalnya kan. Tapi ada juga Pak Prabowo yang ngebet banget karena pingin menang. Karena esensinya tiap yang maju bertarung itu kan pasti menang. Pak Jokowi mau tidak mau, suka atau tidak suka, akhirnya akan main terus dua kaki kalau begitu. Kalau karena posisinya sebagai pembina politik negara itu tadi. Iya, itu satu. Yang kedua ada anaknya yang kemudian maju juga, sementara ada orang partainya yang juga maju. Nah, inilah yang akan terjadi. Jadi dia akan, Pak Jokowi juga akan dilihat sebagai orang yang tidak tegas pada akhirnya. Nah, karena bagaimanapun politik itu harus berani memutuskan. Bukankah politik itu adalah pertemuan dan pertentangan dua kepentingan? Hasil akhirnya adalah kompromi. Kompromi dari apa? Kompromi dari yang dipertentangkan dan dipertemukan dalam kepentingan. Kepentingannya kepentingan politik. Gitu. Saya tangkap pernyataan Bu Lely ini berarti ke depannya mau tidak mau Pak Jokowi akan memutuskan, ya. Harus memutuskan. Harus memutuskan dan akan kalau memutuskan. Dia ingin punya legacy terhadap kepemimpinannya yang selama 10 tahun. Dia pengen punya nama seperti Pak Bu Mega punya nama, Pak SBY punya nama, Pak Jokowi juga punya nama. Menarik. Bung Zaki, pertanyaan yang sama. Kalau Bu Lely tadi melihat Pak Jokowi ke depannya pasti akan memutuskan dukungan di Pilpres, Bung Zaki melihatnya akan memutuskan atau akan dibiarkan seperti saat ini aja begitu? Biarpun tersamar. Begini. Tersirat. Kalau kita bicara mengenai dalam konteks beliau kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya harapan kita rakyat Indonesia semua beliau bisa menjadi pembina dari semua. Kan begitu? Ya kan? Ya, karena bagaimanapun kan beliau harus di atas semuanya. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa sebagai pribadi beliau adalah kader salah satu partai. Ya, mungkin beliau bisa mencontoh apa yang Pak SBY lakukan di 2014, bagaimana meskipun Pak SBY juga ketua umum partai. Tetapi beliau benar-benar tidak menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu calon. Karena bagaimanapun itu akan katakanlah bisa merusak ketatanan kenegaraan ini. Mohon maaf ini Ibu ya, Bas ya. Bagaimanapun kita ini negara presidensial, sistemnya presidensial. Bagaimana presiden ini memiliki power yang sangat-sangat kuat gitu. Dengan sedikit kode saja ya bisa jadi nanti semua aparat negara, misalnya ASN yang seharusnya netral dan berada di tengah, itu ujung-ujungnya akan mengikut kemanapun bandul Pak Joko Widodo, Pak Jokowi selaku presiden itu mengarah. Nah, sehingga kok kami lihat sampai dengan saat ini bagaimana beliau dengan lincahnya, dengan baiknya bermain, misalnya katakanlah bersama Mas Ganjar ketika beliau sebagai kader PDIP di acara PDIP, lalu kemudian di kesempatan lain beliau bersama Pak Prabowo misalnya, karena Pak Prabowo adalah sebagai menterinya dan beliau ada presidennya. Menurut kami ini justru suatu hal yang sangat positif. Bagaimana beliau bisa memposisikan diri sebagai
negarawan, sebagai tokoh bangsa. Ya katakanlah kalau di rapat-rapat PDIP ya, rapat-rapat partainya di belakang. Beliau berdiskusi mengenai strategi pemenangan Mas Ganjar atau sejenisnya. Itu silakan saja, sah-sah saja karena itu adalah hak beliau sebagai pribadi. Tetapi ketika dalam konteks acara partai. Kan begitu. Tetapi ketika beliau sebagai presiden ya beliau kepala negara, kepala pemerintahan mengayomi semua. Nah kalau bicara mengenai cawapres ya. Kalau dari kami begini Mas. Kalau bicara cawapresnya Pak Prabowo ini setahu kami sudah menguat pada 4 nama gitu. Apa aja tuh Bung Zaki? Ya, satu adalah Pak Erlangga Hartarto yang diusung oleh Partai Golkar. Yang kedua adalah Pak Erick Thohir yang diusung oleh Partai Amanat Nasional. Nah, yang ketiga ini kan ada Mas Gibran, Raka Buming Wali Kota Solo. Yang keempat ada Bu Hovifah Dinda Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur. Nah, kami juga mendengar ini yang kedua bahwa Pak Prabowo ini akan meminta sekaligus mendengarkan masukan, pandangan dari pimpinan tiap-tiap parpol anggota koalisi Indonesia Maju. Nah, sebelum beliau memutuskan siapa cawapres yang akan dipilih, tentu saja kami Partai Demokrat juga akan ikut memberikan pertimbangan ini dan masukan mengenai hal tersebut ketika diminta. Tapi tentu saja bagi kami Partai Demokrat, Bapak Prabowo lah yang akan memutuskan siapa cawapresnya nanti. Nah, tentu terakhir harapan kami terkait dengan cawapres ya, yang dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto adalah orang yang tepat dan bisa membawa kemenangan bagi koalisi Indonesia Maju sehingga niat kami untuk memperjuangkan aspirasi harapan rakyat bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik bisa tersalurkan. Nah, kan begitu. Nah, Demokrat juga nggak punya beban, Mas Radhi, dibanding dengan waktu dengan koalisi perubahan. Karena meskipun diserahkan kepada bakal calon presidennya, tapi kan ada nama AHY yang juga diiming-iming oleh bakal calon presidennya, yang ternyata tidak jadi. Jadi itu logika yang bermain dalam tiap koalisi partai. Kalau soal Pak Jokowi, saya kira memang dia akan menjadi pengayom bagi seluruh komponen politik di negeri ini ya. Tapi itu tadi benar Mas Zaki bilang. Jadi kan panggung politik itu kalau Erving Goman mengatakan hanya ada 2 wilayah panggung politik. Panggung depan, panggung belakang. Tapi temuan dalam banyak penelitian yang saya lakukan, saya menemukan sebuah model lain dalam komunikasi politik di Indonesia. Itu yang bernama panggung tengah. Panggung tengah itulah wilayah kompromistis antara panggung depan dan panggung belakang. Jadi kalau kemudian ada clue-clue yang disampaikan oleh Pak Jokowi misalnya dari awal dulu sempat diributkan ketika itu presiden ke depan haruslah yang memikirkan rakyat. Saking memikir rakyatnya sampai rambutnya putih. Orang langsung tertuju pada Ganjar, heboh kan. Sekarang narasinya berubah Bu. Narasinya juga berubah, akhirnya berubah heboh lagi kan. Heboh lagi. Ini masa orang PDIP nggak mendukung, menunjukkan secara frontal pertentangan dengan partainya. Jadi sebenarnya di belakang panggung belakangnya Pak Jokowi itu menentramkan juga kader-kader PDIP. Cuma kita kan tidak tahu itu. Ya. Panggung depan, panggung belakang, tengah. Ada juga panggung tengah. Nah, pernyataan terakhir soal Pak Jokowi yang kemarin bersama relawan di tengah-tengah relawan menyatakan kalau presiden harus punya nyali, punya nyali, harus berani kalau misalnya diinjak-injak oleh pemimpin negara lain gitu. Nah, ini kan apa ya asosiasinya banyak kepada sosok Pak Prabowo kalau saya lihat begitu karena beliau juga itu menurut Mas Radhi ya. Interpretasi saya pribadi ya, tapi itu balik lagi benar kata dua narasumber saya hari ini memang itu ada di sisi Pak Jokowi. Tapi saya tertarik begini Bu Leli dan Bung Zaki. Tadi Bung Zaki mengatakan 4 bakal calon wakil presidennya Pak Jokowi ini, Pak Prabowo ini ada Pak Erik, Pak Erlangga, lalu Gibran, satu lagi Bu Hovifah. Tapi dari 4 ini saya melihat ada 2 yang paling potensial. Pak Erick Thohir dan juga Gibran. Kenapa saya bilang paling potensial? Karena Pak Erlangga marah ntar. Pak Erik ini menteri kesayangan Bu masalahnya. Tapi kalau Gibran kita ketahui sendiri ini anaknya presiden begitu. Nah, kita berbicara Gibran karena ini kedekatan proximity-nya keluarga presiden dengan yang dikaitkan dengan sosok Pak Prabowo. Nah, kalau Bung Zaki melihat kalau Gibran yang diusung atau yang dipilih sama Pak Prabowo nanti, itu hubungannya dengan Pak Jokowi akan seperti apa? Kalau itu bagi kami ranahnya Pak Prabowo lah gitu ya. Dan Demokrat juga, posisi Demokrat bagaimana jika nanti Gibran yang dipilih? Yang kami dengar Pak Prabowo kan meminta masukan, ya kan? Nah, yang kedua kami juga sudah sampaikan bahwa bagi Partai Demokrat, Bapak Prabowo lah yang akan memutuskan siapa cawapresnya nanti.
Bagi kami siapapun cawapresnya, kami akan full force ya. Oke. Fokus bagaimana bisa memenangkan Pak Prabowo. Karena kami ingin menang di Pilpres, kami ingin menang di Pileg. Itulah yang menjadi fokus kami. Jadi misalnya katakanlah siapapun nanti yang dipilih, bahkan misalnya tak tahu ada nama lain di luar 4 nama tadi. Iya. Bagi kami sah-sah saja karena kami tahu Pak Prabowo ini ingin sekali menang gitu. Karena beliau ingin sekali mendharma baktikan dirinya buat rakyat bangsa dan negara ini dengan menduduki posisi tertinggi sehingga beliau bisa lebih leluasa dalam berbakti dan mengabdi. Nah ini kalau kami hanya mendukung di situ. Oke. Fokus kami. Ini- Karena kami percaya dengan sosok beliau. Apalagi tadi kalau bicara mengenai Pak Jokowi ya, Pak Presiden ya, bicara mengenai pemimpin harus punya nyali ya. Pak Prabowo udah jelas lah terbukti punya nyali gitu. Jadi kalau termasuk dalam memutuskan cawapres, itu harus punya nyali di antara berbagai banyak nama yang beredar. Misalnya beliau harus putuskan siapa yang akan beliau pilih. Ini adalah bentuk dari contoh nyali seorang calon pemimpin yang kita butuhkan untuk Pilpres dan Indonesia ke depannya. Nah, kalau lihat pernyataannya Bung Zaki dan Partai Demokrat, teman-teman di Partai Demokrat ini Bu Leli, sepertinya sekarang partai politik yang paling tulus mendukung Pak Prabowo. Karena memang tidak berharap apapun begitu ya dari Pak Prabowo. Makanya dalam berbagai kesempatan Pak Prabowo mungkin lebih memilih Pak SBY untuk berkomunikasi politik. Anda melihatnya begitu? Tapi dia relasinya dengan Bu Mega juga baik. Luar biasa dengan bagus Pak Jokowi juga bagus. Mbak Puan juga udah ketemu sama dia. Jadi saya pikir ya di pemilu 2024 ini memang lebih adem suasananya. Meskipun masih ada ria-ria kalau kita baca di media sosial, di WA group dan sebagainya. Tapi kita yakin nih, ini soal misalnya saya ingin jadi sekali lagi pengen jadi penengah. Soal Pak Jokowi bilang pemimpin yang berani tadi itu Pak Jokowi menunjuk dirinya sendiri. Ingat nggak 2014, 2019 Pak Jokowi dikatakan sebagai pemimpin yang tidak cukup berani kan. Tapi kemudian beliau membuktikan dalam kepemimpinannya itu ya menjadilah calon pemimpin yang seperti saya intinya gitu kan. Yang berani memutuskan nggak takut digertak dan sebagainya. Seharusnya itu ada pada tiap bakal calon presiden. Termasuk dari koalisi perubahan menurut saya. Begitu. Jadi kita jadi penengah aja nih. Jadi narasi nyali ini juga bukan hanya dialamatkan untuk bakal calon presiden, tapi ingin menunjukkan bahwa saya dulu punya nyali sebagai pemimpin dan sudah Indonesia. dibuktikan. Dan sudah dibuktikan. Itu yang harus jadi contoh dari Karena yang lain kan belum pernah jadi presiden. Pak SBY sudah, Pak SBY juga ya 2 kali sosok yang 2 kali pernah memimpin Indonesia dan Partai Demokrat 2 kali menjadi partai penguasa di Indonesia. Begitu. Nah, Bung Zaki, kalau kita lihat konstelasi politik sekarang ini kan banyak anasir-anasir liar lah ya kalau dilihat begitu. Ada yang dibilang kalau bersama-sama dibilang akrab katanya wah langsung dukungnya ke Pak Prabowo nih gitu. Tapi enggak juga ternyata karena Bu Leli tadi mengatakan bahwa Pak Jokowi ini juga tetap punya tanggung jawab kepada partainya gitu kan. Nah, kalau Partai Demokrat tanggung jawabnya kepada politik dan juga pengusungan presiden dalam konteks ini Pak Prabowo, tanggung jawabnya ada di mana nih saat ini? Kalau tanggung jawab kami saat ini bagaimana kita bisa ikut terlibat aktif. Dan habis-habisan sampai dengan saat ini kita sedang proses bagaimana ini sampai ke akar rumput ya, sedang pembentukan semua konsolidasi. Karena pemenangan Pak Prabowo ini bagi kami adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Jadi semua komponen kalau katakanlah mohon maaf ada kader kami yang sampai tidak mengikuti arahan capresnya adalah Bapak Prabowo, tentu akan mendapatkan konsekuensi secara politik dari partai. Itu sudah jelas. Pak SBY juga bahkan menyatakan akan turun gunung. Mas Ahy juga dalam beberapa kesempatan. Saya masih ingat minggu lalu saya dikumpulkan di Bandung, para jubir. Kita berdiskusi dengan Mas Ahy. Arahnya tegas dan jelas kita menangkan Pileg. Ya sesuai dengan target kami 3 besar dan 15%. Nah yang kedua adalah kita harus menangkan Pak Prabowo Subianto. Lakukan semua yang kita mampu, tunjukkan kalau kita adalah sahabat yang setia dan juga militan. Nah ini yang kita ingin sampaikan juga kepada publik. Makanya Pak Prabowo kok kemudian tampak nyaman sama kami, sering mengundang Pak SBY atau mengundang Mas Ahy, ya karena beliau sudah melihat dan merasakan betul gitu bahwa wah ini keseriusan yang luar biasa. Belum sampai 1 bulan ini, belum sampai 1 bulan, tapi berbagai survei menyampaikan pemilih kami, pendukung kami itu sudah lebih dari 50% yang sekarang mengarahkan pilihannya kepada Pak Prabowo Subianto. Nah ini kan menunjukkan bagaimana optimalnya mesin partai kami bekerja sampai ke bawah ya, ke akar rumput, memastikan bahwa kita pilih
Pak Prabowo. Pendukung Demokrat, dukung Pak Prabowo. Pendukung Pak Prabowo, ya bisa pilih Demokrat juga lah gitu. Ngomong-ngomong soal akar rumput, Bung Zaki, Bu Leli, yang satu hal yang juga menarik adalah peran relawan. Ini kenapa ya tren politik saat ini selain partai politik, ini relawan juga cukup punya andil gitu untuk menangkan atau mengoptimalkan elektabilitas sosok-sosok tertentu gitu. Yang menarik Sabtu ini katanya salah satu relawannya Jokowi, Pak Jokowi ini akan mengarahkan dukungannya kepada salah satu bakal capres. Nah, menurut Bu Leli, peran relawan di iklim politik saat ini jelang Pilpres 2024 bagaimana? Apakah sama masih dengan 2014 2019 atau ada perbedaan? Relawan itu tadi kan saya udah jelasin tentang media komunikasi politik. Dia bisa masuk pada unsur yang pertama atau unsur keempat. Dia bisa masuk pada unsur organisasi atau kelompok kepentingan. Di zamannya PSBY itu yang begitu kuat mendukung SBY itu mungkin Mas Zaki belum masuk ya ke Demokrat. Waktu itu ada namanya Majelis Zikir SBY. Saya ingat banget waktu itu ada tuduhan yang macam-macam ke Pak SBY, lalu kemudian Pak SBY meluncurkan iklan politik yang judulnya kalau nggak salah lagunya Sajadah Panjang. Itu saya komentar sampai hampir di semua media tiap hari waktu itu. Nah intinya bagaimana relawan itu ada itu bukan sekarang-sekarang saja, bahkan di negeri-negeri manapun relawan itu ikut memain peran, termasuk jurnalis. Jurnalis peliput siaran politik itu adalah salah satu juga komunikator politik. Nah mereka ini bisa menentukan peran-peran. Cuma yang kita heran ini ya, Pak Jokowi ini kan mau selesai gitu loh, tapi relawannya masih eksis, solid bahkan begitu kuatnya gitu. Artinya begitu kuatnya dukungan kepada Pak Jokowi. Ini berbeda fenomenanya di zaman Pak SBY. Majelis Zikirnya waktu itu sempat bubar. Nah intinya apapun yang dilakukan ini bagian dari media komunikasi politik. Organisasi interpersonal, media massa, dan media sosial serta kelompok kepentingan. Bagi tiap orang yang ingin masuk pada lingkaran kekuasaan politik dan partai politik juga dibentuk kalau kita baca klausulnya untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, maka relawan juga harus dia mainkan. Terakhir juga pertanyaan yang sama, Bung Zaki masih bersama kami ya? Ya, Bung Zaki? Udah boarding kali? Sepertinya ya, berarti bahasan kita terakhir tadi soal relawan intinya masih kita tunggu juga, dan peran relawan ini seperti kata Bu Leli nanti penting begitu ya. Dan hari Karena Sabtu dia bagian dari media komunikasi politik. Hari Sabtu katanya relawannya Pak Jokowi ini yang kata Bu Leli tadi masih solid sampai sekarang akan mengarahkan dukungannya ke salah satu bakal capres. Nah, apakah dukungan relawan ini juga linear dengan dukungannya Pak Jokowi? Menarik Bu, kita tunggu nanti hari Sabtu. Apalagi Demokrat tadi kan di samping punya tanggung jawab karena Pilpres bareng kan sama Pileg. Jadi dia tanggung jawab juga untuk naikin kursi di parlemen, parliamentary threshold-nya gitu. Baik, terima kasih Bu Leli, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Nasional telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi kali ini. Dan juga tadi ada Bung Herzaki Mahendra, Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat yang juga juru bicara Partai Demokrat telah berbagi informasi juga di Sapa Indonesia Pagi.